adalah dia selalu bilang aku bohong, aku fitnah dia. Aku berani bersumpah, Kak. Kan aku bersumpah demi Allah, demi Tuhan. Saya melihat dia. Kalau saya memang tidak ada gambarnya, kan tidak mungkin spontan. Saya kan bukannya wartawan yang sini ada kameranya gitu kan. Saya itu pun disuruh dan nggak ada kepentingannya buat saya. Saya kerja. Pada saat malam itu dibayar sama Kak Kris. Bukan saya kerja buat dia. Dia keluarga besarnya bilang kami tidak percaya. Makanya dia mungkin ini aku tahu mungkin ini karena mulut manisnya laki-laki itu. Dia bilang katanya memang laki-laki itu bilang dia tidak pernah dengan perempuan. Aku kan nggak tahu dia sama perempuan mau sama temennya atau sama siapa. Kan yang aku lihat dia berpelukan gitu kan. Ya aku kan cuma bicara sama perempuan ini apa yang aku lihat. Tapi sekarang dia selalu ngata-ngatain aku di setiap sosmednya dia. Semua fans-fansnya dia DM ke aku sudah diam. Menurut aku sudah selesai. Aku sudah diam, maksud aku kenapa? Dan aku tidak pernah balas sedikit pun. Karena semua orang-orang terdekat aku bilang jangan balas. Tapi lama-lama kelewatan, setiap hari dia live, setiap hari dia katain saya. Setiap hari dia live yang aku sedih. Betapa jahatnya kan, dia bilang enggak bang, ini harus diceritakan semuanya. Dia bilang sama aku gini loh Pak Jen, jangan percaya sama dia. Dia itu keluar negeri itu beli tiket itu 6 bulan, 10 bulan. Saya mau beli tiket 10 tahun yang lalu pun kan gak apa-apa. Terus dia bilang, dia itu kan kalau di luar negeri itu jadi gembel. Astagfirullahaladzim. Itu yang bikin saya harus bicara di sini. Saya tidak pernah keluar negeri jadi gembel. Anak-anak saya sekolah di Amerika. Anak-anak sekolah di New York. Saya sewa apartemen di New York itu sebulan 50 juta. Maksudnya dia terlalu menghina saya bang. Akhir-akhir ini dia bilang katanya saya pansos sama dia. Dia merasa seperti artis besar. Memang nama Indasari tidak sebesar seorang Dewi Persik. Tapi Indasari tidak pernah ngata-ngatain siapapun kak. Aku tidak mau dikatain bang. Aku dikatain. Enggak apa-apa bang. Aku harus ngomong. Nanti kita yang ngejelasin ya. Poinnya berarti di sini bahwa Indasari merasa difitnah oleh Dewi. Bukan cuma difitnah, aku dijelek-jelekin, dikata-katain. Aku keluar negeri katanya, aku tuh jadi gembel. Katanya aku di luar negeri itu. Ya berarti Enggak bang, aku harus itu juga. udah tahu nanti kita yang jelasin. Intinya nanti kita yang jelaskan. aku dikata-katain sama dia. Mungkin dia di live-nya, mungkin dia suka tuh sama laki gue, sama cowok gue, sama doi gue tuh. Doi gue nggak ngeliat dia. Dia itu siapa katanya kayak gitu. Apa dia suka sama gue kali? Gue nggak les biola ya. Astagfirullahaladzim, demi Allah, demi Rasulullah. Saya nggak kayak gitu bang. Ya, Bang, mungkin bisa dijelaskan dulu somasi terbuka apa yang diberikan kepada Dewi Persik. Kan somasinya apa? Nanti jangan nanti putuskan. Iya bukan, kita nggak memutuskan, saya bertanya. Jadi begini ya, saya cukup ya. Nanti putar-putar di situ juga lagi. Jadi rekan-rekan media pers semua. Jadi secara rinci, panjang lebar sudah diceritakan oleh klien kami ini inti pokok permasalahan. Jadi saya jabarkan satu-satu dulu ya. Bahwa Indasari ini datang ke Bali ada tugas. Bukan ada relevansinya dengan peristiwa tadi. Satu dulu. Di dalam perjalanan dia punya tugas live streaming di Bali, muncullah permintaan daripada yang bersangkutan untuk membantu daripada yang bersangkutan untuk memonitoring yang namanya pacarnya, begitu kira-kira. Itu tolong digarisbawahi dulu bahwa memang bukan tugas khusus, kebetulan ada di Bali. Dilakukanlah karena persahabatannya, karena kedekatannya dengan yang bersangkutan, dilakukanlah perjalanan ini untuk memonitoring itu. Dengan fakta-fakta yang ada, baik CAT dan lain sebagainya, permintaan dan lain sebagainya ada di sini semua, dilakukanlah
apa yang menjadi permintaan daripada wanita tersebut. Namun dalam perjalanannya setelah mendapatkan peristiwa demi peristiwa yang ada di Bali, kemudian dibawalah hal ini kemudian dilaporkan ke Jakarta pada yang bersangkutan. Bahkan yang bersangkutan minta kepada Indasari nggak usah takut, saya berada di belakang. Namun kalau kita lihat dalam peristiwa ini semua, ternyata terjadi pemutarbalikan fakta. Pemutarbalikan fakta bahwa seolah-olah bahwa Indasari ini memberikan laporan-laporan palsu supaya kedua belah pihak semakin terenggang dan pecah. Padahal bukti-bukti fakta ada dalam chat semua lengkap. Saya sudah baca semua, ada permintaan cek lokasi dan sebagainya ada di sini. Jadi lengkap semua. Nah, dengan demikian walaupun sebenarnya klien kami ini seharusnya enggak melakukan hal tersebut. Ya, kalau dikatakan dari kebodohan, ya saya katakan kebodohan juga. Iya, itu kebodohan aku, Bang. Namun karena kedekatannya dengan ini tanpa sengaja, ya kita sebagai teman biasalah ya melakukan ini demi untuk temannya ini. Namun apa yang terjadi sebaliknya menimpa daripada Indasari. Setelah sampai di Jakarta ternyata berbalik bahwa seolah-olah Indasari ini yang membuat peristiwa itu semakin keruh. Bahwa peristiwa yang terjadi yang disaksikan langsung oleh Indasari ini itu semuanya tidak betul. Tapi semua itu hanya rekayasa, kira-kira gitu. Jadi untuk membuktikan ini ada semuanya. Untuk itulah pada kesempatan malam hari ini kami sebagai kuasa hukumnya dengan rekan-rekan saya semua, sebenarnya tidak terlalu banyak yang kita harapkan supaya permohonan maaf yang bersangkutan. Permohonan maaf yang bersangkutan bahwa peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi itu bukan hoax, tetapi peristiwa itu adalah betul-betul nyata fakta. Karena ada kata-kata daripada wanita itu ada di chat semua, lengkap, bisa kita buktikan semua. Nah, namun apabila permintaan kita bahwa yang bersangkutan memohon permintaan maaf kepada kita tidak diindahkan, bahkan melakukan upaya lain, kita akan somasi dia. Berikan somasi kepada yang bersangkutan, tolong somasi kami ini Anda pahami bahwa kami ini bukan melakukan tindakan-tindakan hoax dengan peristiwa-peristiwa yang sudah disampaikan oleh Indasari tadi. Kemungkinan besar, apakah kedua belah pihak setelah bersatu kembali membuat suatu rancangan untuk memojokkan daripada Indasari. Tapi itu nanti kan perlu dibuktikan. Kita nggak boleh mereka-reka, harus dengan pembuktian. Dan ini juga perlu dibuktikan, cat-cat ini benar atau enggak. Karena saya kan orang hukum. Saya juga polisi, saya juga reserse, saya juga pengacara. Jadi saya tahu cara-cara teknik-teknik untuk mendudukkan posisi dan proporsinya. Pada malam hari ini kalau melihat sementara ini, kami dengan lawyer kami semua, rekan-rekan di sini sudah mencermati semua, yang memohon kepada yang bersangkutan untuk meminta maaf kepada Indasari dan menganggap bahwa jangan lagi memunculkan peristiwa-peristiwa yang membuat suatu gap yang mana yang bersangkutan juga akan malu. Karena beliau ini juga seorang artis juga, yang membutuhkan juga publik mempercayai daripada Indasari. Jangan dijatuhkan reputasi dia gara-gara peristiwa ini. Itu mungkin yang dapat sampaikan untuk sementara. Mungkin tambahkan rekan saya, silakan. Ya, baik, terima kasih rekan-rekan media. Jadi dari mendengar histori yang kami dapatkan dari Mbak Indasari dan kami mengkompar cerita-cerita yang disampaikan oleh oknum wanita tersebut, memang ada banyak kejanggalan. Karena dari permintaan dari di chatting sampai pun si oknum wanita tersebut mengirimkan WA untuk mengecek lokasi, cek pos namanya. Ini menurut kami sudah sangat hebat gitu, karena ini tidak boleh sembarangan didapat ya, bukan gitu ya Pak Jenderal ya? Karena ini tidak boleh sembarangan didapat. Cek lokasi itu hanya kepolisian, institusi tertentu yang memiliki akses. Tapi dikarenakan Mbak Indasari ini menganggap si oknum ini adalah adiknya dan akan membuktikan apakah si laki-laki ini benar-benar jujur atau tidak, maka dia berangkat. Sebenarnya niatnya kan sudah baik, tapi kami tegaskan lagi di sini tidak perlu membuat cerita di luar ini lagi, gitu. Dia setiap hari live, Kak. Dia setiap hari ternyata-nyatain saya. Jangan melupakan kebaikan orang, itu intinya. Kalian pernah baik, pernah
bersama gitu. Kamu juga yang meminta bantuan gitu. Jangan lantas membuang orang seperti sampah, memutar balik fakta. Kami berani berbicara begini karena kami juga punya bukti gitu. Jadi bukan kami nanti dikatakan oh lawyernya hoax. Kita bisa buktikan ya. Ini kita bisa buktikan gitu. Dari mana juga dia dapat ini cek pos ini nggak boleh nih. Saya tanya sama Pak Jenderal nggak boleh nih gitu. Nah kalaupun dia tidak yakin, seharusnya kenapa dia tidak minta CCTV langsung ke kafe tersebut? Karena dia punya hak. Kalau Mbak Indah posisinya kan dia bukan pacarnya, bukan suaminya, dan juga kan harus membuat laporan dulu, meminta CCTV-nya kalau pihak kafe itu mau memberi. Wewenangnya apa? Itu yang harus Anda ingat gitu. Jadi jangan Anda mengatakan memojokkan orang tanpa bukti, memutar balik fakta. Itu nggak boleh. Ingat baiknya orang. Kalau memang masih bisa diperbaiki, gitu. Kita juga bukan, ini konferensi pers bukan kami mengajak perang ya, bukan ngajak berantem atau bagaimana. Kami hanya meluruskan berita-berita yang beredar di luar terhadap tuduhan-tuduhan sampai kata-kata lesbiola lah, miskin lah. Waduh, itu kan di luar konteks, nggak boleh menyerang kehormatan seseorang, ya, tidak boleh menyerang kehormatan seseorang. Sampai dia banyak mengancam-ngancam, dan dia mengancam nggak melalui saya, melalui sahabat saya. Intinya, setiap perbuatan pasti ada risiko. Gitu. Kami di sini hanya meluruskan saja, tidak ada bentuk pengancaman terhadap saudara D. Kami hanya meluruskan cerita-cerita sumbang di luar, sehingga jangan menggiring opini masyarakat memojokkan Mbak Indah Sari. Itu aja. Jadi ini cek pos ini mungkin nanti bisa konfirmasi ke Pak Irjen bahwa dalam cek pos ini hanya ada dua yang setahu saya memiliki alat ini, dari Serse, Polri, dan BIN. Serse pun tidak sembarangan bisa cek pos ya Bang ya. Itu Serse itu mencek pos itu harus ada dugaan tindak pidana, harus sudah naik tersangka, baru dia mau cari tuh orang, gimana baru boleh cek pos. Nah ini saudara D ini bisa mendapatkan cek pos ini dari mana, kita harus cari tahu juga, karena ini sangat berbahaya kalau sampai ada oknum-oknum dari Polri atau BIN yang menggunakan alat negara untuk kepentingan pribadi seseorang, di mana ini pun juga melanggar Undang-Undang ITE di pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, pasal 30 ayat 2, yang bunyinya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik diatur dalam pasal 46. Itu pidananya setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang masuk pasal 30 ayat 2 dipidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 700 juta rupiah. Yang ini nggak main-main. Ya ini harus pihak Polri dan BIN ini nggak boleh main-main dengan menggunakan alat-alat negara hanya untuk kepentingan pribadi seseorang. Itu yang saya mau tekankan. Jadi kan orang serem kalau berteman sama dia kan, Itu Bang? saya luruskan semua ya masalah cek pos. Ada kekecualian ya. Apabila dilakukan cek pos itu memang diduga melakukan perbuatan tindak pidana, itu bisa dilakukan untuk penyelidikan terhadap seseorang atau orang lain diduga melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Perlu dicek posisi dan komposisinya untuk mendapatkan oknum tersebut. Nah dalam hal ini tentunya sudah banyak dijabarkan juga oleh teman-teman saya dari rekan-rekan kuasa hukum. Sekali lagi tadi sudah saya sampaikan bahwa tujuan kita di sini bukan untuk mengancam orang. Tujuan kita di sini adalah untuk meluruskan pokok permasalahan. Baik si D maupun Indah Sari jangan saling bergesekan karena mereka sama artis, memerlukan reputasi. Jangan gara-gara ini mencari reputasi yang murah seperti kayak gini. Itu nggak boleh. Jadi saya minta close permasalahan itu dan permohonan maaf yang bersangkutan bahwa ini sebenarnya ada suatu kekeliruan. Saya katakan kekeliruan di kedua belah pihak kemudian menimbulkan sakwa sangka yang nggak benar kepada Indah Sari. Dengan bukti-bukti yang sudah kita sampaikan tadi bahwa dia melakukan ini juga karena kekerabatan dan persahabatannya. Merasa tersentuh hatinya melihat perbuatan ini
dengan seseorang yang dikatakan tadi itu adalah pacarnya. Karena dia merasa juga ibah, dilakukanlah ini. Ini kira-kira yang perlu sampaikan pada rekan-rekan, walaupun itu adalah urusan pribadi mereka. Kalau mereka mau bersatu kembali atau bagaimana, jangan sampai memojokkan Indahsari. Itu urusan mereka. Kalau seperti kayak gini kan sudah memojokkan, membuat rekayasa apa yang bisa menjatuhkan reputasi daripada Indahsari. Ini itu sebagai gambaran garis besarnya pada malam hari ini. Saya kepada rekan-rekan media dalam komunikasi ini tolong diluruskan permasalahan. Satu inti tadi bahwa kita hanya ingin meluruskan masalah itu supaya jangan terulang di kemudian hari. Janganlah memojokkan seseorang untuk kepentingan pribadi atau kelompok karena sesuatu hal. Karena sama-sama kita punya harga diri, sama-sama punya kita reputasi, sama-sama kita maju ke depan. Siapapun yang lebih maju itu urusan mereka. Kalau mereka mau bersatu silakan saja, kan nggak ada urusan. Apa urusannya dengan Indahsari? Tapi jangan pojokkan dia. Itu salah saya yang dapat kami sampaikan pada rekan-rekan media. Mungkin ada yang mau tanyakan? Iya Bang, terkait agenda hari ini kan dibilangnya somasi terbuka ya. Tapi sekarang berubah menjadi permohonan maaf. Mungkin alasan tersendirinya seperti apa Bang? Begini. Jadi supaya jangan kita melangkah itu istilah itu langsung mengambil suatu kesimpulan. Somasi bisa dilakukan apabila tidak ada kesesuaian antara kedua belah pihak. Sehingga salah satu diantaranya yang merasa dirugikan bisa mensomasi yang bersangkutan. Pada tahap ini, saya belum mengatakan bahwa kita akan somasi terbuka. Itu meluruskan juga. Permohonan maaf yang daripada bersangkutan, tentunya apabila tidak diindahkan, kita meningkatlah ke somasi tersebut. Ini sudah pencemaran nama baik. Reputasinya terganggu. Hal-hal apapun yang dilakukannya itu orang sudah berpersepsi terhadap Indahsari yang jelek. Yang sudah buruk bahwa Indahsari nggak benar, kira-kira gitu. Padahal dia melakukan ini karena rasa ibah dan kasihan. Dan bukti-bukti ada, bukan hanya sekedar hoax aja, ada buktinya semua. Kira-kira gitu rekan-rekan. Bang, berapa hari Bang? Ada jangka waktunya? Jangka batas waktunya Bang. Gimana? Atau batas waktunya Bang? Tentu kita kasih waktu 1 minggu ya. 1 minggu lah. Kita mungkin udah berpikir dulu, merenung-renung gitu kan. Ya, ikut aja. 1 minggu tadi merenung-renung, mungkin sambil tidur dan merenung, benar juga ya. Tapi kalau memang juga ya mati rasa ya nggak tahu saya gitu kan. Terpaksa kita lakukan somasi itu. Kalau seandainya setelah maksudnya setelah kasus ini naik, tapi beliau masih melakukan live dan tetap seminggu, Silakan aja. Ya, silakan saja. Berarti kita akan melanjutkan tindakan hukum. Kan ada tahap-tahapannya. Maksudnya Bang, masa kita harus menunggu 1 minggu setelah dia masih Ya, nanti kita lihat. Kita lihat nanti. Kalau kita kan kasih waktu 1 minggu ini. Tapi sebelum 1 minggu masih makin lebih parah, ya kita akan mengambil langkah-langkah tindakan hukum. Ada tahap-tahapannya. Berarti kita kan memang kooperatif ya. Kita nggak serta-merta ngantemin orang, tapi kita kooperatif. Langkah pertama nggak kenal, langkah kedua kalau nggak bilang boleh buat. Kita lakukan langkah kedua. Jadi itu rekan-rekan akan banget. Ya pada prinsipnya gentle aja lah sebagai seorang laki-laki gila. Gitu. Kan kalau mencintai seorang perempuan ya harus berani dong ambil resiko apapun itu kan. Kesalahan kan bisa dimaafkan. Jangan lantas dia berbuat salah, orang lain ditumbalkan. Ya, itu yang salah. Kan sebagai laki-laki gentle aja lah. Masa mengorbankan 2 orang sahabat gara-gara ngurusin percintaan kalian. Kan itu nggak elok. Kan kita berbudaya, kita ini kan punya kebudayaan yang baik ya. Itu aja cukup. Paham kira-kira kan ya? Berarti nanti isi somasi juga berarti ada 2 pihak ya? Akan dilayangkan Enggak. perempuan dan laki-lakinya? Enggak. Jadi siapa yang menimbulkan hoax tersebut? Tadi rekan saya sudah ngomong, kalau seorang laki-laki yang gentleman, kalau dia memang melakukan itu ngaku, jangan, saya tidak pernah melakukan, itu kan banci namanya. Itu nggak jantan. Jadi seolah-olah tidak melakukan dia, nggak benar itu. Saya sebenarnya nggak suka sama dia, saya nggak ada kayak gini gitu. Padahal sudah dilakukan. Ada saksi loh. Ada saksi loh. Kira-kira kayak gitu. Jadi jadi laki-laki kita itu ya gentle agreement lah. Berani berbuat, berani bertanggung jawab, kan begitu. Dia WA ke saya dalam saya dikata-kata miskin terus sama Itu, teman Anda. Padahal saya memberikan dia 1 bulan 60 juta. Tuh, nanti aja. Itu nanti lanjutannya. Nanti lanjutannya aja. Ini kita sudah masuk ke inti masalah. Itu apa namanya? Nanti aja. Itu nanti aja, jangan ditambahkan.
Ini kita masuk ke substansi aja, jangan jadi melebar kemana-mana Jangan gitu lebar, loh. nanti kita dibilang fitnah lagi kan? Belum selesai Ini satu. aja intinya. Belum selesai satu. Ada masalah, biar pemecahan masalah. beritanya Abang yang ini 60 juta nih ke siapa? Biar beritanya nggak lihat. Ya, makanya itu tadi. Jadi off the record lah ya, maksudnya gini. Bukan off the record, sorry. Maksudnya gini, ini ceritanya Mbak Indah. kan cerita WA Iya, kan cerita ke kita kan saya. Kan cerita bahwa si laki-laki tersebut marah kepada si perempuan itu karena dia dikata-katakan miskin. Paham? Itu ada WA-nya. Kenapa dikatakan miskin? Padahal laki-laki tersebut selalu setiap bulan mentransfer 60 juta. kata dia di sini Katanya di WA, bukan kata saya ya, kata laki-laki tersebut WA melalui Mbak Indah. Kenapa? makanya kenapa saya tidak mau menemui dia karena saya sakit hati. Aku tadi bilang Oh, oke. Mbak Indah berarti tidak ada lagi komunikasi